Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 17 Desember 2025. Hari ini kita masuki novena Natal hari yang kedua. Mari kita siapkan hati kita dan kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam dan diberkatilah saat Putra Allah dilahirkan oleh perawan Maria tersuci. Di sebuah kandang Bethlehem di tengah malam yang dingin dan mencekam. Demi saat anugerah agung mulia itu kami memohon dengan sangat kepadamu ya Allah. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan kami. Kita sampaikan wujud-wujud pribadi kita dalam keheningan ini. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 17. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan yang maha bijaksana, semuanya Kau atur dengan lembut dan perkasa. Datanglah dan bimbinglah langkah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Walau belum pernah saya pergi ke Tanah Suci, tetapi saya itu sering diundang ikut ziarah-ziarah virtual. Apalagi di masa COVID lalu. Banyak sekali yang mengadakan peziarahan virtual. Seolah-olah saya sudah pernah menginjakkan kaki ke Tanah Suci. Dalam ziarah virtual, biasanya saya diundang untuk berdoa dan memberi renungan. Ketika sedang memberikan renungan tentang Tanah Suci, ada umat yang bertanya, Romo sudah berapa kali sih ke Tanah Suci? Saya katakan, saya belum pernah. Dan umat ini tidak percaya.
Karena saya dibilangnya pede sekali Romo ketika Romo menjelaskan seperti sudah sering ke sana. Lalu saya jawab, memang saya pede, tetapi pedenya bukan percaya diri, tetapi percaya Dia. Tuhan yang selalu memampukan dan memberikan kekuatan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Di Bethlehem didirikan gereja kelahiran atau dikenal sebagai The Church of Nativity. Tepat di tempat Yesus dilahirkan diberi ornamen bintang berwarna silver dengan 14 sudut. Kenapa tempat ini diberi simbol bintang dengan 14 sudut? Ternyata jawabannya adalah dalam firman hari ini. Bagi orang Yahudi, penelusuran silsilah keluarga begitu penting, yakni untuk menjaga kemurnian klan dan sebagai identitas leluhur yang harus dilestarikan. Jika kita cermati ya, pembagian silsilah Yesus ini dibagi dalam 3 fase. Dan tiap-tiap fasenya ada 14 keturunan, 14 generasi. Pertama, fase dari zaman Bapak Abraham sampai dengan Raja Daud. Ada 14 generasi. Ini adalah fase dari panggilan Abraham sampai pemenuhan janji keselamatan di masa kemasan kerajaan Daud. Fase berikutnya, dari Raja Daud sampai pada pembuangan Babel ada 14 generasi. Fase ini adalah fase dari kemuliaan menuju kejatuhan karena bangsa Israel berpaling dari Allah. Fase yang terakhir adalah dari pembuangan Babel sampai lahirnya Yesus Kristus. Ada 14 generasi. Fase ini adalah fase pemulihan. Beranjak dari keputusasaan menuju kegenapan janji keselamatan dengan hadirnya Yesus Kristus. Jadi kalau di total 14 dikali 3 fase, jumlahnya ada 42 generasi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Sejak awal dalam Injilnya Matius membuka silsilah Yesus Kristus dengan sebutan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Gelar ini menunjukkan bahwa Yesus adalah yang dijanjikan Allah. Bukan hanya bagi Israel, tetapi bagi semua bangsa. Sebagaimana Bapa Abraham adalah Bapa bangsa-bangsa. Mari saya kira kita songsong dan sambut Sang Mesias dengan penuh sukacita. Dan kita diajak untuk membagikan sukacita itu di tengah kehidupan. Sudahkah kita mau berjuang untuk melakukannya? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.